Nah, ini saya kasih gambar api warna kuning, tapi backgroundnya itu biru. Jadi kesannya tuh ada airnya gitu ya. Jadi biar berimbang. Nah, di sini kita akan bahas apa? Kita akan bahas ini tuh mitos atau fakta, teman-teman. Jadi sebelum kita terpengaruh dengan apa kata orang gitu ya, atau apa yang kita baca atau apa yang kita dengar, kita harus lihat sebenarnya data dulu. Nah, di sini saya ingin sampaikan ke teman-teman, ini ada data, kita menemukan data ini dari Stockbit sumbernya. Jadi IHSG seasonality. Jadi teman-teman lihat di sini yang kita kotakin warna kuning ini tuh adalah bulan Mei sepanjang 10 tahun terakhir, jadi 2013 sampai 2022. Nah, tentu bisa lihat di sini bahwa apa? Bahwa ada merah, ada hijau. Average ini di paling atas. Average-nya itu tuh minus. Tapi minusnya itu cuma minus tipis ya, minus 0,07%. Jadi di bagian atas ini ada apa? Di bagian atas ini ada average nih di sini. Ini average. Jadi average bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi Mei itu kalau IHSG itu minusnya tuh benar-benar tipis. Kok suara keputus ya? Rio suaranya nggak keluar loh. Iya, suaranya hilang. Ke-mute. Tadi nggak mute sih. Vario, suaranya hilang, Vario. Oh, keputus. Oke. Kita tunggu. Enggak sih. Masih nyambung. Tes. Yes. Oke. Ya, oke. Udah oke. Iya, kayaknya tadi ada tanda seru agak error nih. Oke. Kita balik aja ya. Ya, silakan. Teman-teman semua ya. Yuk. Jadi ini adalah data untuk teman-teman bisa lihat semua bahwa apa? Bahwa jadi bulan Mei itu sebenarnya minusnya itu minus tipis banget, nggak sampai 0,7 tapi 0,07. Ini adalah average-nya. Bahkan tentu bisa lihat di kotak atas yang mendatar ini, Mei itu nggak lebih buruk dari Maret. Bahkan Mei itu nggak lebih buruk juga dari Juni ataupun September. Ini nggak lebih buruk juga gitu loh. Jadi Mei itu bisa dibilang nggak beda dengan April, nggak beda dengan November. Jadi kita perlu lihat bahwa data 10 tahun menunjukkan bahwa bulan Mei itu nggak semengerikan yang diomongin orang. Itu dia. Nah, lalu banyak juga orang yang bilang apa? Banyak orang yang bilang juga bahwa bukan Mei-nya yang jelek. Bukan Mei-nya, tapi setelah Mei. Juni, Juli, Agustus bakal jelek. Ada juga yang bilang seperti itu kan. Ada yang bilang Mei-nya jelek, ada yang bilang setelah Mei itu musim gugur di bursa. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, kalau saya munculkan ini, kelihatan ya, area kotak warna kuning ini yang saya agak kuningin ini, teman-teman bisa lihat di kotak kuning ini itu lebih banyak hijaunya daripada merahnya. Yes, memang 2013, 14, 15 ini merah parah. Tahun 2013 habis bulan Mei turunnya parah nih, minus 4%, minus 4%, minus 9%. Ini mengerikan sih kalau kayak gini. Tahun 2013. Tahun 2014 relatif naik. Tahun 2015 turun, minus 5%, 2%, 6%. Tapi ini nggak terjadi di 2016 ke sini gitu loh. Jadi sell in May and go away itu kalau lihat data seperti ini, jadi menunjukkan bahwa mungkin istilah sell in May itu berkembang di tahun 2013, 14, 15. Tapi sudah tidak terjadi lagi di tahun 2016 ke era sekarang gitu. Nah, mungkin teman-teman penasaran. IHSG memang seperti ini. LQ45 gimana ya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah LQ45. Yang teman-teman bisa lihat di sini adalah dalam sepanjang bulan Mei 10 tahun terakhir, LQ45 memang kinerjanya tidak sebagus IHSG. Jadi average-nya itu minusnya agak lebih dalam, minus 0,2. Kalau IHSG kan 0,07 minusnya ya. Kalau di LQ45 minus 0,21. Nah, ini dia average LQ45 sepanjang waktu. Nah, memang yang berbeda yang teman-teman bisa lihat di sini adalah apa? Yang bisa teman-teman lihat di sini berbeda adalah ini. Setelah Mei, LQ45 lebih acak dibandingkan IHSG. Ini Anda bisa lihat nih, teman-teman bisa lihat IHSG seperti ini. Setelah bulan Mei, 3 bulan berikutnya, dari sejak tahun 2016, ini banyaknya hijau. Tapi kalau untuk LQ45,
tetap banyak hijau, tapi lebih bervariasi. Anda bisa lihat di sini minus agak dalam di 2022, 2021. Tapi kalau melihat area yang sama yang kita bandingkan antara IHSG dengan LQ45, maka pada dasarnya lebih banyak tetap hijau daripada itu merah. Jadi itu yang data yang kita perlu ketahui dulu agar kita bisa berpikir dengan rasional, menganalisa dengan rasional kondisi yang akan kita hadapi dalam beberapa waktu ke depan. Nah, sekarang mungkin teman-teman bisa melihat bahwa IHSG lebih bagus daripada LQ45. Nah, kita harus mengerti di sini bahwa kalau memang IHSG lebih bagus daripada LQ45, di mana kita harus pahami bahwa IHSG berisi begitu banyak saham dari big cap hingga small cap. LQ45 mostly berisi dari saham yang lebih selektif, yang likuiditas tinggi, tapi umumnya itu yang big cap. Kebanyakan big cap sampai middle cap. Big cap contohnya seperti BCA, BRI, Mandiri, Telkom, ASI, itu udah pasti masuk dalam LQ45. Ditambah beberapa saham lain yang middle cap, tapi dia punya likuiditas yang tinggi, 45 saham dengan likuiditas tertinggi. Maka kita bisa lihat dari data IHSG dan LQ45, setelah bulan Mei, blue chip lebih bergejolak daripada, bukan blue chip, big cap, saham-saham LQ45 lebih bergejolak daripada semua saham-saham yang lain. Itu yang kita perlu lihat. Jadi kita perlu pahami di sini bahwa kalau dengan data yang kita lihat sekarang, maka ini saya bandingin lagi ya. Ini IHSG, berisi seluruh saham yang ada di bursa, dan ini adalah LQ45, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah setelah Mei ini tidak semenakutkan apa yang diomongin orang, tapi untuk saham-saham LQ45, untuk saham-saham big cap, itu memang punya resiko yang lebih tinggi. Seperti itu teman-teman, resiko yang lebih tinggi. Nah, dari sini, yuk kita lanjut. Should we worry? Jadi dengan data yang ada tadi, apakah kita harus khawatir? Kalau dari data yang kita lihat cyclical, ini kita tidak memasukkan unsur faktor lain-lain ya, tapi pada dasarnya apa yang ada di luar sana, baik itu makro, mikro, dan lain sebagainya macamnya, itu sudah terreflect di pergerakan harga saham yang ujung-ujungnya adalah dia mereflect ke IHSG. Saham-saham banyak yang naik, IHSG naik. Saham-saham banyak yang turun, IHSG turun. Tapi kalau lihat data tadi, IHSG dan LQ45, pertanyaan should we worry, ini jawabannya adalah no. Di sana. Jawabannya adalah no. Seperti itu. Jadi ini kita based on data. Kita nggak bilang bahwa ini bakal ada kebijakan ini dari pemerintah, bakal ada hal yang berbeda dari The Fed dan lain sebagainya. Bukan. Tapi kita bicara mengenai data dengan asumsi price discount everything. Bahwa apa? Segala hal yang ada berkaitan dengan global, makro, mikro, kebijakan perusahaan dan lain sebagainya, itu menunjukkan data bahwa saat ini market kita tidak istilahnya apa ya, tidak untuk dikhawatirkan sesuai dengan idiom sell in May and go away. Tidak seperti itu. Nah, setelah itu saya ingin sampaikan ke teman-teman di sini. Jadi should we worry? No, teman-teman. Nah, jadi ini adalah gambar IHSG. Kita coba lihat IHSG dulu. Teman-teman bisa lihat di sini IHSG itu naik cukup tinggi di 2022 dari 6.500 sampai 7.000, hampir 7.400 ya di sini ya. Turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini yang akan terjadi hingga sekarang, hingga beberapa waktu ke depan. Ini saya kotakin warna hitam ini menunjukkan bahwa apa? Pada dasarnya IHSG kita itu berada dalam fase sideways. Fase sideways. Gitu. Jadi memang tadi di pembicaraan awal dengan cerita bahwa untuk buy and hold itu tidak begitu efektif. Untuk breakout juga itu tidak begitu efektif. Kenapa? Karena market kita sedang sideways, teman-teman. Sedang sideways. Nah, di sini kita coba lanjut lagi menggunakan beberapa indikator. Kita gunakan moving average 50, 100, 200. Anda bisa lihat bahwa dari MA200 yang merah agak tebal ini ya, indeks kita yang tadinya di atas sekarang lagi di bawah MA200. Tapi yang kita harus ingat adalah apa? IHSG kita berada dalam range konsolidasi. Range konsolidasi. Selama harganya masih berada di atas kotak hitam di kisaran 6.550, indeks kita
pada dasarnya akan terus bergerak dalam range yang teman-teman bisa lihat yang ada di sini. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi kayak saya bikin ini kalau teman-teman yang suka ikut trading lab galeri saham atau webinar galeri saham, teman-teman pasti akan ingat bahwa kita selalu bikin kotak ini dari sejak akhir tahun lalu. Bahwa indeks kita diprediksikan selain berada dalam range konsolidasi yang lebar, kotak hitam, saat ini dia sedang berada dalam range konsolidasi minor yang berada di area bawah konsolidasi lebarnya. Jadi ini bisa kita lihat bahwa kita udah paceklik IHSG 7000 itu udah cukup lama ya. Terakhir IHSG 7000 itu akhir 2022. Jadi sepanjang tahun ini mainnya tuh di bawah 7.000, 6950, 6.900, selalu seperti itu. Tapi dengan kondisi sekarang, kita melihat bahwa apa? Bahwa ya inilah yang akan kita hadapi dalam mungkin sebulanan ke depan. Seperti itu teman-teman. Oke, nah ini yang teman-teman perhatikan di sini bahwa apa? Bahwa batas atas IHSG ada di level 6.950 dan batas bawah IHSG ini garis biru cukup banyak. Saya coba tarik di beberapa data historis dari sejak 2022, maka level 6.512 sampai 6.560 ini mostly akan menjadi support kuat IHSG di sana. Itulah kenapa saya tim dari galeri saham juga melihat bahwa level 6.550 itu akan menjadi level support yang kuat bagi IHSG, menyokong fase sideways yang saat ini sedang berlangsung. Nah, mungkin teman-teman akan berpikir juga seperti ini. Ini kembali ke persepsi kita ya. Ada teman-teman yang merasa, oh optimis, ya optimis. Ini indeks akan sideways, kalau turun akan rebound lagi. Tapi ada juga yang berpikir pesimis. Bahwa apa? Hati-hati, kali ini nih bakal jebol nih semuanya. Mungkin gitu. Ya kan? Ini bakal jebol. Jadi, persepsi pun ditentukan dari posisi. Kalau teman-teman nggak punya sahamnya, teman-teman akan bilang ini bakal jebol. Kalau teman-teman punya sahamnya, punya banyak saham di Porto, teman-teman akan bilang, oh ini akan rebound. Tapi kita akan coba, saya akan coba ajak teman-teman untuk lebih objektif aja. Nah, gimana kalau ini jebol? 6.550. Kalau ini jebol gimana? Nah, saya akan bawa Anda sedikit ke masa lalu, ke pergerakan IHSG dulu hingga sekarang. Dulunya itu sebelum pandemi hingga sekarang. Maka teman-teman akan melihat ada gambar ini. Coba diperhatikan. Oke? Jadi, sepanjang akhir tahun 2022, enggak deh, dari sejak September 2022 di sini, hingga sekarang, IHSG cenderung tetap sideways. Tapi kalau secara technical, secara price movement, secara market psychology, ini sebenarnya adalah sebuah konsolidasi yang menarik, teman-teman. Konsolidasi yang menarik karena apa? Karena IHSG dari sejak tahun 2018, ini tahun 2018 di sini, dia membentuk pola yang kita nggak bisa anggap main-main seperti itu. Ini adalah bentuk pola inverted head and shoulder di sana. Jadi konsolidasi yang terjadi pada IHSG ini adalah sebuah, kalau saya bisa bilang, ini adalah sebuah aktivitas di pasar di mana yang pesimis menjual, tapi yang optimis masih nampung di bawah. Seperti itu teman-teman. Kalau indeks kita bisa stay berada di atas garis merah seperti ini, miring di sini, ini kurang lebih 6.300 ya, 6.300 di sini, maka segala penurunan indeks itu merupakan pullback sementara dalam sebuah rangkaian pola pergerakan besar yang cenderung positif, teman-teman. Ini di sini. Jadi saya kebayang teman-teman di sini, para trader maupun investor mungkin agak jenuh melihat market dari sejak tahun 2022. Beda sama tahun 2020 akhir, 2021, 2022 awal gitu ya. Tapi udah di 2022 kuartal 3 atau kuartal 2 akhir, itu tuh udah kayak, kok di market ngebosenin ya, saham yang naik nggak banyak dan nggak saya kenal, istilahnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman lihat big picture-nya IHSG, maka rangkaian IHSG yang membosankan ini ada di kotak hitam ini sebenarnya adalah sebuah rangkaian tes
the new support dari IHSG, teman-teman. Kayak gitu. Nah, yang kita perlu cermati di sini adalah level, artinya level 6.300 garis merah ini. Coba ya, saya mundur dulu dikit. Nah, ini level 6.350. Ini dia. 6.350. Jadi, kalau IHSG itu ternyata jebol 6.600 jebol, saya yakin akan ada kepanikan di pasar. Gitu. Tapi Anda harus tahu, teman-teman semua harus tahu bahwa ketika dia jebol, banyak yang panik. Harus ingat bentuk ini. Inverted head and shoulder. Maka, di level garis merah ini, 6.300 hingga 6.350, ini harus seksama, cermati, ketika tekanan jual sudah menghilang, ini kemungkinan besar terjadi apa yang namanya false break support. Karena apa? Karena pola inverted head and shoulder ini. Mungkin teman-teman bertanya, yakin banget inverted head and shoulder ini bakal cenderung membuat indeks itu positif. Well, karena saya mendalami technical, saya sudah banyak melihat beberapa pola yang powerful. Salah satu adalah inverted head and shoulder yang semakin powerful kalau dia terbentuk itu panjang. 2018 sampai 2022. Ini nggak main-main ini. Ini 4 tahun. Jadi 4 tahun itu adalah fase di mana pembentukannya itu benar-benar apa istilahnya? Istilah itu strategik, teman-teman. Strategik. Ada perpindahan barang di market. Ada perpindahan barang dari pemain besar di market. Ada perpindahan barang yang signifikan dari pihak yang pesimis ke pihak yang optimis. Itu istilah dari inverted head and shoulder. Jadi kalau teman-teman melihat banyak pola saham yang membentuk cup and handle, inverted head and shoulder yang durasi pembentukannya lebih dari 3 tahun, 4 tahun, maka itu impact-nya biasanya luar biasa. Itu pernah terjadi di tebing, itu pernah terjadi di Tower, itu pernah terjadi dulu di Accra tahun 2010, pernah juga terjadi di beberapa saham di tahun 2020. Bahkan yang sekarang lagi berjalan adalah Wismilak. Itu kalau teman-teman lihat dari sejak IPO, itu membentuk pola yang luar biasa besar. Dan itu juga yang terjadi di IHSG, karena ini juga pernah terjadi di market luar. Jadi itu dia ya. Ini mengenai IHSG, why I say don't worry. Seperti itu. Nah, jadi setelah ini, kita harus ngapain? Nah, teman-teman perlu lihat bahwa apa? Teman-teman perlu lihat bahwa kalau skenario ini berjalan, konsolidasi pada IHSG ini tidak membuat dia tetap menjaga minat beli tetap ada di market. Ini kita nggak bicara minat beli teman-teman saya yang trading, bukan seperti itu ya, tapi lebih ke big player seperti itu, invisible hand, istilahnya seperti itu. Kalau ini tetap terjaga, maka ini adalah target-target dari IHSG. Ya kita nggak lihat yang biru deh, kita lihat yang hijau aja, 8.120. Ini sangat mungkin. Jadi opportunity beli adalah kalau dia bisa sampai 6.300. Tapi dalam kondisi normal, indeks bergerak seperti ini, Anda bisa lihat 6.560, 6.600 adalah level support yang menarik bagi IHSG. Tapi ingat, di balik pergerakan IHSG, saham-saham bisa jadi udah turun lebih dulu. Jadi tanpa menunggu IHSG turun ke support, Anda sudah bisa beli saham yang Anda sedang pantau selama level supportnya sudah tercapai. Oke, tanpa berlama-lama saya mau share dulu sedikit di sini mengenai strategi. Jadi strategic plan-nya apa, teman-teman? Strategic plan-nya ini apa? Jadi kita harus tahu bahwa apa? Bahwa kita di market selalu ada 2 fase, sideways dan trend. Trendnya itu bisa trend naik ataupun trend turun. Jadi kita bicara mengenai sideways dulu. Kenapa? Karena IHSG pada dasarnya sedang sideways. Nah, jadi kita harus pasang-pasangin apa? Temannya sideways. Seperti itu. Nah, Anda bisa lihat di sini, saya bawain pakai tinta warna hitam ya. Oke, ketika bicara sideways, main karakternya adalah harga bergerak in average. Di sini teman-teman. Ketika sebuah saham atau bursa itu sideways, harga itu bergerak in average dan punya similar high dan similar low. High-nya mirip-mirip, low-nya mirip-mirip di sana. Nah, prinsip dari sideways adalah ini. Kadang kita suka lupa. Sideways is your friend if you do not ask too much. Jadi kita nggak boleh tuh lagi sideways kita buy and hold.
di sana. Kita harus swing trading. Sideways is your enemy if you ask too much. Jadi apa? Mau untung gede-gede? Nggak bisa. Di sideways itu adalah swing low, swing high menjadi range untuk buy low, sell high di sana. Nah, trading strategy di fase sideways itu apa? Trading strateginya adalah Trading strateginya adalah buy on swing low atau support, sell on swing high atau resistance. Jadi prinsipnya seperti itu. Sideways pasangannya adalah swing trade. Jadi memang metode breakout, metode trend following lagi tidak superior saat ini. Maka teman-teman untuk untuk mengikuti fase market yang optimal saat ini, Anda harus melakukan swing trade. Nah, ini kelihatan dari apa, teman-teman? Ini juga kelihatan dari ini. Profit rate. Nah, tentu bisa kelihatan dari kalau kita di galeri saham, kita ada indeks rekomendasi dan portfolio, maka kita bisa bilang bahwa yes, memang swing trading strategy itu yang ada di sini. Swing trading strategy itu saat ini kinerjanya itu superior. Swing performance index. Nah, jadi setiap bulan itu kalau kita buy low sell high, ini dari Januari sampai Mei, saham-saham yang cocok dengan swing strategy itu memberikan return yang lumayan secara akumulatif, dan secara year to date itu udah 24%. Jadi ini yang saya mau sampaikan bahwa apa? Bahwa sideways itu temannya adalah swing trade. Kalau Anda bisa menemukan saham yang cocok buat swing dan Anda melakukan swing di level yang tepat, maka hasilnya bisa positif. Oke, lanjut. Sekarang lanjut. Ini dia. Jadi, teman-teman coba gunakan moving average. Kita gunakan simple moving average. Jadi kita nggak pakai eksponensial. Karena apa? Karena kita menganggap karakter masa lalu sama pentingnya dengan karakter sekarang. Kalau kita pakai eksponensial, kita akan menganggap karakter sekarang lebih penting daripada karakter masa lalu. Yang kita perlu ingat adalah saham itu karakternya nggak pernah ganti, nggak pernah berubah. Sama seperti para pelaku pasar di dalamnya, tradernya, investornya, karakter manusia itu nggak pernah berubah. Jadi simple moving average yang kita pakai, teman-teman coba pasang MA-nya 50, 100, 200 di trading view Anda, mungkin, gitu ya. Kalau pergerakan sahamnya selalu naik turun di antara MA seperti ini adalah saham yang cocok buat swing. Kunci di sana. Cocok buat swing. Kalau dia sedang di atas semua moving average, ini cocoknya untuk buy and hold. Jadi untuk sekarang banyak sekali saham yang bergerak kayak gini. Kotak hitam. Itu dia. Oke, lanjut. Sekarang kita bicara uptrend. Kalau tadi kita bicara mengenai swing sideways ya, sahamnya sideways, maka kita harus swing trade. Tapi kalau akhirnya adalah indeks berada di akhir konsolidasi dan udah mau memulai fase uptrendnya kembali, maka di sini prinsipalnya adalah apa? Main karakternya adalah satu. Dia berada di above average, teman-teman. Jadi udah mulai berada di mana? Ini. Dia sudah mulai berada di atas MA. Nih, kayak di sini. Sudah di atas moving average. Dengan konstan. Seperti itu. Nah, jadi, kalau dia sudah dalam fase uptrend, yang kita perlu lakukan apa? Pertama adalah, lihat saham-saham yang berada above average, di mana dia membuat higher high dan higher low. Di sana. Oke? Yang prinsipnya adalah, trend is your friend if you walk together. Trend naik, simpen. Kalau trennya naik, kita jual kecepatan, jadinya trend is not my friend. Oke? Trend is your enemy if you choose the different way. Trennya naik, kitanya jualan. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Nah, untuk uptrend, strategi adalah buy and hold. Nah, untuk uptrend, strateginya lebih cocok buy on breakout atau buy on pullback. Retest the support. Seperti itu. Oke? Nah, jadi, di sini saya mau coba lanjut memberikan gambaran dari sisi teknikalnya. Nah, ini dia, teman-teman.
Teman-teman bisa lihat bahwa ketika pergerakan harga saham yang tadinya itu berada di area moving average, selalu nempel di area-area moving average, tapi dia sudah bisa stay atau konsisten berada di atas MA nih seperti ini. Maka ini biasanya cikal bakal untuk uptrend, teman-teman. Untuk uptrend. Saham fenomenal terakhir yang kejadian seperti ini apa? Bayan dulu di harga 70.000, dia sideways. Dia sideways. Tapi ketika sudah di atas moving average, dia rally sampai berapa itu? Sampai 20.000 ya, setelah stock split ya, sampai 20.000. Jadi intinya, kalau teman-teman sudah menemukan saham yang tadinya berada di antara moving average dan sekarang sudah stay di atas higher high, nah ini yang kita perlu pantau, kita perlu cermati untuk lakukan trend following seperti di kotak hijau dengan strategi pertama bisa breakout buy atau buy on pullback setelah breakout, tapi endingnya adalah harus buy and hold. Kayak gitu teman-teman. Nah ini dia mengenai strategi, jadi implementasi dalam technical ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman coba lihat teori dan praktisnya seperti apa. Jadi teori seperti ini. Pasang moving average yang konsisten. Jadi moving average itu nggak boleh diganti-ganti. Supaya kita mengenal karakter saham, moving average harus sama. 50, 100, 200, dia tuh represent 50 adalah tren jangka pendek, 100 adalah tren jangka menengah, 200 adalah tren jangka panjang. Jadi kita pakai selalu 50, 100, 200 untuk mengenal karakter pergerakan harga sedang berada dalam fase sideways atau sedang berada dalam fase uptrend. Kalau kita ganti MA-nya, sekarang saya pakai 50, 100, 200, lalu ketika saya mau beli saham, saya ganti jadi MA 20 dan 60, atau tiba-tiba saya ganti jadi MA 5 dan MA 20, itu membuat kita kehilangan karakter pembacaan karakter dari pergerakan harga saham tersebut, teman-teman. Nah, jadi tipsnya pertama adalah gunakan simple moving average karena karakter masa lalu dan karakter sekarang itu bobotnya sama. Karena sifat orang tidak berubah. Kunci di sana. Sifat orang nggak berubah, artinya sifat saham yang orang tersebut transaksikan itu juga selalu akan sama. Dan gunakan MA 50, 100, 200 untuk kita bisa mengidentify saham-saham mana yang cocok buat swing dan saham-saham mana yang cocok buat trend following. Nah, di sini saya mau coba sampaikan kepada teman-teman di sini ya. Misalnya contohnya ya, misalnya BBCA. Kita lihat di sini. BBCA. Jadi untuk mengenal karakter BBCA itu gimana? Untuk mengenal karakter BBCA, pasang MA 50, 100, 200. Nah, kayak gini. Teman-teman coba lihat, sering nggak sih saham ini tuh nempel-nempel, nembus-nembus MA-nya? Ketika dia rally, dia tembus MA 50, tembus MA 100, kurang lebih situ. Endingnya sih naik, BCA itu endingnya naik. Tapi dia selalu tembus-tembus MA-nya. Maka BCA itu cocok buat swing trading. BCA turun ke support, beli aja. Di sana. Tapi beda yang lain apa ya? Contohnya ya. Contohnya selain BCA, BBNI. BBNI. Oke. Nah, BBNI tentu bisa melihat nggak karakternya sedikit berbeda sama BBCA. BBNI, kalau rally, dia itu relatif lebih konstan, rapi di atas MA. Kita pakai sama nih, MA-nya 50, 100, 200. Nah, maka, karena karakternya lebih rapi di atas MA, kalau kita mau buy and hold, kita akan lebih nyaman buy and hold di BBNI ketika dia sudah masuk fase uptrend, daripada di BBCA. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Coba kita lihat lagi bank digital, oke? Arto misalnya, Arto. Kita lihat Arto di sini, karakternya gimana? Nah, teman-teman bisa lihat nggak? Ini lagi turun terus nih Arto kan, dari sejak crossing di Maret 2022 di level 15.000. Tapi teman-teman bisa perhatikan nggak bahwa Arto ini kalau turun, dia itu konsisten di bawah moving average. Kebalik nih, tadi kan kita sebut uptrend itu kan konsisten di atas moving average. Sekarang dia downtrend, dia konsisten di bawah moving average. Maka Arto itu tipe saham yang trending.
Jadi Arto lebih cocok buat buy and hold. Kalau momennya ada, sudah muncul, Arto tuh cocok untuk buy and hold, tidak untuk trading, tidak untuk swing trading, buy low sell high, enggak. Buy low sell high di BCA. Tapi untuk buy and hold di Arto, kalau dia sudah mulai uptrend. Ini kelihatan banget karakternya. Dia selalu konsisten, konstan di atas moving average ketika dia uptrend, dan ternyata konsistensi ini berlangsung ketika dia downtrend. Jadi nanti ketika Arto misalnya ya, Arto ini udah mulai lumayan ya geraknya ya, udah dari 2000 sampai sekarang 2400. Jadi kalau dia sudah membentuk pola-pola mau uptrend kembali, misalnya Arto ini pelan-pelan nih MA 100-nya turun, harganya udah di atas 2500 misalnya seperti itu, konsolidasi di mana 2 MA ini sudah di bawah. Maka ketika Arto nanti naik sampai ke MA 200, ini target. Biasanya kalau MA itu lebar, ini jarak lebar nih ya, ini jarak lebar seperti ini. Biasanya kalau MA itu jarak lebar, ini biasanya jadi target harga. Nah, untuk naik ke sini, jangan tradingan, jangan di trading, simpan, caranya gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya kayak BBRI, contohnya, BRI uptrend sih. Tapi teman bisa lihat bahwa BBRI kalau gerak juga selalu nempel-nempel, tembus-tembus moving average. Jadi BBRI tidak ada prinsip gue ketinggalan harus hajar kanan, pasti dijemput lagi, kayak gitu, pasti dijemput lagi. Kenapa? Karakternya selalu main di area MA. Tapi kalau kayak misalnya kayak Arto udah rally gitu ya, Arto rally bakal dijemput lagi, belum tentu. Kenapa? Karena karakter Arto lebih ke pergerakan konstan. Itu mengenai tips untuk teman-teman untuk menghadapi market ketika saat ini. Nah, gimana sih kinerja trend following kita? Ini kan tadi kan kinerja swing ya. Kinerja swing itu tuh setiap bulan relatif ya masih positif. Sempat Maret, Mei ini masih tipis naiknya. Mei juga baru mulai kan ya. Tapi year to date itu 24%. Gimana dengan trend following? Nah, ini tadi saya bilang bahwa trend following masih belum oke. Masih minus. Jadi trend following masih minus. Minusnya itu masih minus 5. Kita sempat minus 9% di Maret. Tapi setelah itu berangsur-angsur bisa mulai membaik. Jadi tinggal minus 5%. Tapi teman-teman bisa lihat bahwa kinerja swing ini hijau semua gitu loh. Hijau semua. Kinerja trend following ini merah, hijau, di sana. Nah, jadi memang karena kondisi IHSG ya, composite ya, kondisi IHSG yang sideways, mostly banyak saham yang sideways, maka ini menunjukkan bahwa strategi swing trading lebih lebih superior saat ini dibandingkan trend following. Tapi apakah trend following nggak bisa digunakan sekarang? Bisa, teman-teman. Contohnya di WIM, sama WIM sama apa kemarin? ASA. Kita bahas mengenai WIM dulu ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa WIM ini sudah mulai konsolidasi sebelum dia naik banyak, 2 mingguan terakhir, sebulan terakhir lah ya. Sebelum dia naik banyak, dia sudah berada di atas semua moving average di sini. Di atas semua moving average. Jadi ketika bentuknya itu sudah di atas, nggak turun-turun lagi, ini kan membentuk higher low di sini. Kita udah boleh siap-siap. Ini ancang-ancang nih. WIM berpeluang untuk uptrend, maka WIM itu masuk dan gunakan strategi trend following. Apalagi dia bentuknya sudah ada pola lagi nih ya, cup and handle. Di situ kan, cup and handle. Jadi teman-teman kalau mau mempelajari pergerakan harga saham, menurut saya teman-teman bisa coba biasakan menggunakan moving average, konsisten, jangan diganti-ganti. Ini saya selalu 50, 100, 200. Yang kedua, pelajari chart pattern itu penting. Kombinasi adalah chart pattern dan moving average itu somehow membuat kita tahu gambaran besar. Contohnya WIM lagi. Kita zoom out lagi. Polanya kan berulang, teman-teman. Polanya berulang. Cup and handle, inverted head and shoulder di bawah, di atas semua moving average. Kan kuncinya sebelum rally, dia selalu di atas moving average dulu. Seperti itu. Kalau dia rally, di sini, di bawah MA, pasti turun lagi. Tapi kalau dia mulai rally di atas moving average, biasanya tuh return-nya lebih menarik. Kita zoom out lagi ya.
Nah, ketika seperti ini, teman-teman bisa lihat nggak bahwa dia bentuknya cup and handle yang lebih gede nih. Nah, seperti ini, ya kan? Cup and handle lebih gede lagi, gitu. Nah, ini kombinasi antara trend dengan chart pattern. Ini seperti ini. Kalau teman-teman iseng-iseng mau diulik-ulik masa lalunya lagi, Anda bisa zoom out lagi di sini. Zoom out lagi. Bentuknya apa? Kayak gitu. Cup and handle lebih gede lagi. Ini terbentuk dari tahun 2013 sampai 2023. 10 tahun, teman-teman. 10 tahun. Jadi prinsip dari chart pattern, semakin besar polanya, semakin panjang polanya, semakin besar impact pergerakan harga sahamnya. Nah, ketika kita udah tahu cara kita melihat saham yang mau uptrend seperti apa, di atas moving average, konsolidasi di atas moving average, dan dia mengalami breakout, break resist, apalagi didukung sama pola, maka kita udah tahu how to entry, dan kita tahu kalau udah punya, jangan naik dikit dijual di sana. Yang naik dikit dijual adalah saham seperti BCA. Kayak gitu, teman-teman. Oke, ini untuk men-summarize ya. Jadi untuk men-summarize mengenai hal ini, nanti mungkin akan masuk ke tanya jawab. Pada dasarnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa? Jadi kita di galeri saham, di Profit Trader itu kita menerapkan 2 strategi, trend dan swing. Dulu kita spesialis trend, tapi swing itu nggak kita omongin ke member, nggak ke publik gitu ya. Tapi karena kita tahu bahwa tahun ini akan jadi tahun yang mirip-mirip tahun 2019 sebelum pandemi, di mana lebih ke sideways, maka kita split strategi kita menjadi ada yang trend following sama ada yang swing. Yang ingin saya sampaikan, fakta menunjukkan bahwa apa? Bahwa kinerja swing untuk Anda yang buy on support, sell on resist, itu hasilnya saat ini pasti akan lebih bagus daripada buy on breakout atau buy and hold. Nah, jadi kita harus tahu bahwa ketika kita melakukan swing trading di momen sekarang, akan tidak ada banyak masalah, malah kita bisa cenderung untung lebih banyak, gitu teman-teman. Nah, kemampuan kita menyesuaikan diri kita terhadap market dan menggunakan strategi yang relevan dengan kondisi yang ada, itu saya yakin akan membawa kita semua meraih profit apapun kondisi marketnya. Karena apa yang ada teman-teman lihat di sini, ini adalah apa yang sudah terjadi dari sejak awal tahun, di mana IHSG itu benar-benar sideways dan high volatility. Di sini lebar banget gitu loh, dari bawah 6.500 sampai di atas 6.970-an. Jadi tidak ada masalah ketika IHSG itu sideways, bergerak lebar-lebar, selama kita bisa menerapkan strategi yang relevan, yaitu swing trading, dan kita bisa sabar menunggu ketika terkoreksi, sabar disimpan ketika dia sudah sampai ke resisten. Jangan sampai contohnya karena beritanya gini, beritanya gitu, membuat kita jadi nggak sabar untuk nunggu. Contohnya malah sebenarnya saya bisa dapat di bawah di level support yang memang sudah kelihatan. Mungkin itu cerita dari presentasi saya. Mungkin di sini kita bisa lebih bahas dari tanya jawab yang mungkin cerita ya. Oke. Ya, thank you banget Rio untuk pemaparannya, terutama untuk yang tren-tren bulan Mei tadi ya, sama indeks secara overall adalah masih sideways. Memang itu yang kita rasain ya, kayak kangguru kalau kita ngomong naik turun naik turun. Nah itu nah itu yang kadang-kadang kita dibuai, ini good news nih, ada berita yang bagus, wah pikir kali ini bakalan break. Ternyata kita average up, kita break, beritanya berubah lagi, tren berubah, tiba-tiba koreksi lagi. Nah itu memang mungkin ini sih, saya mau tambahin sih. Mungkin kita terbiasa karena kita di sini mungkin teman-teman banyak yang aktif trading kan dari sejak pandemi ya. Benar. 2010, 2021, 2022. Pas pandemi itu kan V-shape gitu loh. Jadi beli apa, simpen lama, naik. Iya. BBB naik, Anto naik kan gitu sih. Iya. Nah, tapi sekarang fasenya memang udah berbeda. Udah berbeda. Jadi yang dulu kita kira, buy and hold bisa naik, ternyata sekarang nggak kejadian. Iya. Jadi harus ubah
ini strategi. Malah ada beberapa saham yang kecenderungannya setelah koreksi support itu ditembusin terus tuh Rio. Kayak gimana ya, misalnya kayak ADMR, mungkin kamu bisa lihat ya, itu Oh, coba ya. sampai kayak bottomless gitu loh. Sampai aku kan Iya. juga jarang beli. Terakhir beli tuh waktu itu udah oversold banget. Kita coba beli tapi ternyata dia gagal reboundnya cuma dikit banget. Begitu tembus support lagi kelihatan udah gak kuat, udah deh nggak main lagi. Nah tapi kan Iya. kemarin banyak pertanyaan Betul. nih. Nah ini gimana ya? Nah, ya, jadi kalau kayak ADMR ini, jadi memang kita kalau menggunakan MA ya Ci ya, Iya. untuk teman-teman semuanya, jadi MA 50, MA 100, MA 200 baru kebentuk di November 2022 kemarin. Jadi saham ini sudah berada di bawah MA. Jadi sudah berada di bawah MA, apalagi di bagian ini terakhir. Ini bagian terakhir ini dari sejak 1 Desember sampai 5 Januari, ini tuh konsisten banget dia di bawah moving average Ci, di sini. Nah, di sini. Ini kan kebalikan dari gambar ini, cerita dan teman-teman ya. Kebalikan dari gambar ini, di sini. Oh iya. Kalau ini, dia stay, tapi di atas 3 moving average. Tapi kalau MR, dia stay konsisten, tapi di bawah moving average. Nah, jadi memang kita harus lihat bahwa ini tuh, ini support gitu. Ini support yang dijebol, well, jadinya turun terus. Nah, nanti kita lihat ya kapan dia udah bottoming. Nah. Kita tunggu nih. Iya. Entry selanjutnya. Bener. Kayaknya mungkin bottoming ini menarik ya, karena kelihatannya masih banyak yang suka main saham. Ini ada pertanyaan nih Rio, dari Bapak ini. Iya. Dari tadi dia nanya terus. Pak Korio, bagaimana menentukan nilai real harga saham? Saya masih kurang paham. Nilai real daripada harga saham. Nilai real itu mungkin fair value ya. Biasanya bukan pakai fundamental itu ya. Fair value macam-macam ya Pak ya. Jadi ada yang pakai discounted cash flow, ada yang pakai PBV pun ada juga pakai dividend growth model. Kalau dia tuh selalu saham yang konsisten membagi dividen. Jadi tergantung dulu Pak. Jadi satu saham kita nggak bisa pakai metode yang mana gitu loh. Jadi semuanya disamarain pakai discounted cash flow, itu nggak bisa. Atau semuanya dipakai dividend growth model, itu nggak bisa. Kenapa? Nggak semua saham juga bagi dividen. Jadi ini kurang lebih itu metodenya. Tapi untuk ditanya caranya, kembali lagi ke sahamnya apa Pak? Sahamnya apa, emitennya apa, dan karakter keuangannya seperti apa. Kurang lebih gitu Pak. Iya, jadi memang cara menentukan nilai real mungkin melalui pendekatan fundamental ya, kayak gitu ya Rio? Betul, jadi memang harus fundamental, tapi fundamental itu menentukan ini saham, ini company seberapa bernilai. Tapi ujung-ujungnya satu, apakah market setuju? Nah, bicara market setuju, di sanalah ada pergerakan harga saham yang bisa dianalisa pakai teknikal. Jadi pada dasarnya ini saling melengkapi kalau dua data ini kita sama-sama punya gitu Pak. Oke, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang dari YouTube dulu ya, coba kita bahas ya. Kalau IMAS bagaimana? IMAS ini naik terus nih. Dan naiknya IMAS bukan untuk dibeli lagi sih. Iya. Jadi tapi kita mungkin gini ya, teman-teman, mungkin saya akan ajak teman-teman mempelajari karakter pergerakan sebelum dia naik. Itu kan yang lebih menarik. Siapa tahu ada the next IMAS nantinya. Jadi ini udah hijau terus. Ini tuh kayak dulu zaman TPIA deh Ci. TPIA dulu nggak pernah kan naik hijau terus. TPIA, Bina, DCI. Ini. Iya. Ini kan. Iya. TPIA kan di sini nih. Naik terus hijau. Suaranya agak hilang. Direlain naik terus. Kalau turun ya selama masih uptrend masih nggak apa-apa gitu. Itu prinsip paling enak di money management. Kalau untung 100%. Tapi mungkin saya mau ajak teman-teman untuk melihat karakter pergerakan harga IMAS sebelum dia naik. Kelihatan lagi nggak teman-teman? Kita menggunakan MA 50, 100, 200 dan dia selalu pasti konsolidasi dulu teman-teman. Emiten yang bisnisnya itu memang harga saham itu memang naik karena fundamental,
biasanya itu selalu ada konsolidasi dulu, dan konsolidasinya itu selalu Suaranya agak keputus ya, Rio. naik langsung turun. Tahu deh, apa di tempat saya ya? Oke. Terus, Saya juga. ya, Sekarang clear ya cerita ya? ya clear, jelas. Oke, sip. Jadi kalau harga saham bisa stay di atas indikator tren, yaitu moving average, 3 moving average, 50, 100, 200, dan dia bisa konsolidasi cukup lama mendatar di atas 3 moving average tersebut, biasa itu adalah sebuah sinyal positif bagi pergerakan harga. Jadi kalau teman-teman lihat kayak gini, ini kan belum ada cerita mengenai Mercy di handle oleh Indomobil kan di sana. Belum. Jadi, tapi udah ada gelagatnya gitu teman-teman. Udah ada gelagatnya. Nah, yang kita perlu lihat di sini adalah karakter naik, karakter pergerakan harga sebelum dia naik itu biasanya ya seperti ini gitu. Jadi untuk Imas, untuk beli sekarang kayaknya enggak ya. Iya. Tapi kalau yang udah punya dari bawah, menurut saya modal Anda ditarik, untungnya biarin aja trend following. Oke. Nah, sekarang kita akan jawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Kalau mau buy untuk BCA itu harga berapa ya? Untuk BCA sebentar. Untuk BCA coba kita lihat ya di sini BCA. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa BCA itu selalu bermain di antara moving average. Jadi MA di bawah ini bisa jadi level buy BCA. Cicil kali ya. 8750 Kadang dia bisa jebol di bawah itu lagi nggak? di situ. Nah, dia bisa jebol, tapi coba perhatikan. Jadi karena BCA ini itu ramah, istilah apa ya, temannya MA. Jadi kalau dia jebol pun ini average down di sini sih, 85 di sana. Jadi untuk BCA, BRI, Mandiri, kalau dia masih di atas moving average, itu tuh level-level swing trading yang sangat enak. Oke. Sebenarnya. Oke, terus beli di support malah jebol support baru. Itu kalau sahamnya udah trennya udah berubah kali gak? Bisa jadi. Atau salah support. Salah support juga bisa. Jadi contohnya ya, kayak gini. Saya coba munculin modulnya kita ya, Ci ya. Dari saham, ini ada modul seperti ini. Oke. Nah, jadi apa yang kita kira support itu mungkin belum tentu itu adalah support di situ. Nah, kalau di sini BCA ini kelihatan nih, ini support nih. Ini support 8.700 dan 8.800 ini kan MA 50 dan 100 ya, tapi ini adalah support. Kadang apa yang kita sekira support itu ternyata bukan support. Nah, itu kadang yang jadi masalah. Saham udah beli di support tapi jebol turun lagi. Bisa jadi supportnya memang keliru. Mungkin itu salah satu faktor. Atau yang kedua, saham udah kita beli di support tapi turun terus. Itu mungkin kayak contohnya di MDKA. Kalau nggak salah ya, MDKA. Iya, MDKA. Ini saya sudah beli di support, dia turun terus. Nah, bisa jadi kenapa? Bisa jadi dia sudah downtrend. Di situ. Jadi kita harus tahu level-level di mana support itu betul adalah area rebound kalau dihitung dengan tepat. Tapi yang kedua, walaupun kita hitung dengan tepat, tapi kalau trennya memang sudah turun, pada dasarnya support itu sesuai karakter tren turun. Support selalu dijebol, lower low, lower low, lower low, jadi itu pasti akan ada risiko ke sana. Kalau kayak gitu mungkin kalau punya barang terpaksa di stop loss dulu kali ya. Di cut dulu, nanti kalau misalnya ada perubahan setelah dia turun kan kadang ada beberapa saatnya MDKA udah turun ancur banget. Nah, tiba-tiba dapat angin lagi di rebound, mungkin pada saat mau rebound baru masuk lagi kali. Betul sih. Jadi kayak di MDK sekarang sebenarnya level-level sekarang tuh udah dekat-dekat support yang dulu historis ini di 3.300. Cuma memang ini dijebol lagi. Iya, jadi memang benar. Pertama kalau kita ada yang beli di support di sini, totalnya jebol, idealnya keluar, exit dulu. Iya. Nah, targetnya di mana? Targetnya adalah di level
3.300. 3, 3, 4, 3, Let's see 3, 3. beberapa hari ke depan apakah MDK-nya bisa stay di 3.300 ini. Kalau iya, well, support swing selalu sering kelihatan di tembus-tembus, tapi bisa jadi itu false. Karakter swing itu kayak gitu, teman-teman. Oke. MT lagi sideways nggak kemana-mana, cuan 20-30 poin. Kayaknya emang MTL itu tipikal saham yang sering sideways ya. Ini sideways dan lagi downtrend untuk MTEL. Tapi pada dasarnya MTEL ini enak untuk swing. Enak untuk swing karena dia ke area support, rebound, ke area resisten, koreksi. Memang tipenya tipe swing. Jadi teman-teman, kalau udah melihat pergerakan harga saham itu bolak-balik dekat MA, ini udah pasti saham swing. Karakter gitu. Jadi saham swing sama saham trend itu beda total. Jadi kita nggak bisa pakai cara yang sama di saham yang berbeda gitu, teman-teman. Jadi saham tipe swing apa, saham tipenya itu trending apa, itu biasanya totally berbeda gitu. Jadi kita harus cari dengan cermat. Jadi kita harus amatin dulu ya, kayak karakternya itu saham ya, emang karakternya tipenya buat trading ya udah jangan terlalu di hold mungkin gitu ya. Betul. Kecuali ada perubahan fundamental yang signifikan yang merubah semuanya itu mungkin bisa berubah. Oh, kecuali ini Ci. Jadi kayak IMAS nih Ci. Jadi IMAS ini adalah saham swing. Iya. Karena dia selalu kayak gini geraknya nih. Kayak tadi MTEL, kayak tadi BCA kan seperti itu. Tapi ketika dia mengalami yang tadi saya sebutkan, dia konsolidasi datar cukup lama di atas MA, di situ kita kalau saya dari teknikal, kita melihat bahwa ada apa ya IMAS, karena karakternya jadi beda gitu. Nah, kadang biasanya ada berita baru atau ada fundamental atau laporan keuangan yang luar biasa. Nah, biasanya itu kejadian. Jadi intinya di market itu pasti somebody knows before us. Iya, ada invisible hand yang kita nggak tahu gitu. Nah, mungkin kalau kita ngomong saham IMAS, nah coba kita lihat saham Kars deh, Rio. Itu juga pergerakannya sometimes unpredictable. Ini ada kecenderungan nggak dia sideways terus? Kalau sekarang kelihatannya dia masih sideways ya, Ci ya. Iya. Jadi ini kan kurang lebih di sini ya, masih sideways. Jadi strategi di Kars ini tetap masih swing buy on support, sell on resist. Ini kalau kita ilangin pakai modul kita, nah ini jadi sekarang nih Kars ini udah deket-deket supportnya nih di 79, 78. Nanti kalau rebound 93, mainnya kayak gitu jadi. Iya. Jadi belum ada indikasi, jadi kayak jadi gini, Kars ini bisa naik karena sudah dekat-dekat support, tapi belum ada indikasi tren naik karena dia masih dalam range side di sini. Iya. Lain cerita nanti setelah naik dia bertahannya di sini, Ci ya. Iya. Nah, itu mungkin akan ada something different. Karena kan dia juga udah laba kan sekarang. Kemarin kan rugi, tiba-tiba sekarang udah mulai profit. Ya, unless dia akan mulai naik ke resist berikutnya yang tadi 93 itu tembusin, kemudian mungkin dia naik, turun, naik tuh higher high, higher low, itu baru ada kecenderungan untuk berubah tren gitu ya, Rio? Iya, betul. Dia jadi harus stay di atas average. Jadi murid rata-rata itu kemungkinan besar nggak dapat beasiswa. Tapi ketika dia sudah bisa di atas rata-rata, baru dapat beasiswa. Jadi istilahnya beasiswa tuh kayak money flow-nya, masuk gitu loh. Terus ini juga ada pertanyaan tentang, boleh tanya view MBMA sama NCKL. MBMA, Merdeka Battery yang baru listing. Tapi itu agak susah karena baru listing. MBMA. Iya. Ini baru IPO, kayaknya belum bisa dilihat. Iya kan? Nggak bisa dianalisa. Iya. Kalau coba 30 iya menit. Tuh kayak ini. Kalau 30 menit mungkin ini masih trennya masih agak turun ya. Jadi mungkin kalau dia nggak bisa stay di 760 ya ke 700 MBMA. Saat ini masih sideways. Tapi kadang ini teman-teman perlu cermatin. Kadang IPO saham IPO kalau dia turun terus, kadang itu menarik karena apa? Kita bisa analisa untuk beli sebelum dia bullish gitu. Kalau saham IPO dia langsung naik-naik itu kan suka serem ya. Iya.
Tapi kalau sampai itu udah ada koreksi dulu, istirahat dulu, ini boleh dipantau nih, boleh dipantau. Malah ada kecenderungan beberapa case itu untuk nguras orang yang dapat dari IPO. Jadi dicuci dulu. Ya. Nah, dikumpulin barang masuk kandang. Ada beberapa case ya kayak gitu. Aku nggak bilang semua, ada beberapa. Setelah udah barang kekumpul baru dia nariknya gampang, karena yang dapat dari pooling segala macam udah pulang. Karena orang mungkin udah nggak kuat nih nungguinnya lama. Iya. Setuju Ci. Jadi istilahnya ngumpulin barang lagi di market. Iya. Nah, mungkin ini juga mirip sama NCKL sih. Teman NCKL harusnya chartnya lebih jelek, tapi kan nggak tahu volumenya itu apakah udah mulai berkurang apa belum. Iya, kalau ini volumenya masih tetap Masih sama stabil ya. Jadi kelihatannya coba MBMA volumenya Nggak besar. dia udah mengecil kan? Udah mulai mengecil. Ya ini Hmm. boleh dipantau sih, tapi nanti kalau udah istilahnya apa ya? Istilahnya harga sahamnya sudah bermain di Udah stabil sini, kali. yang tadi rendah di sini udah naik di sini, ini boleh dipantau. Ini saham IPO seperti ini tuh saya jadi suka keinget saham Enak dulu sih. Enak itu kan pas IPO kan dia kan nggak naik, dia malah turun. Kan kayak gini. Jadi dia kan turun, naik. Nah, yang menarik apa? Yang menarik adalah dia sideways. Sebentar. Dia sideways, jadi kalau ngelihat di sini, ini kan titik-titik swing high, swing low-nya kita ya. Jadi dia sudah berada di atas swing high, ini resisten, dia bisa naik nih, bisa stay di atas nih. Prinsipnya sama kayak moving average. Nah, habis itu dia naik ke atas gitu. Jadi saham IPO yang turun koreksi sideways itu menarik untuk dipantau lah. Oh iya, benar. Aku setuju sih. Cuman memang kita mesti mungkin lebih baik kalau udah ada pembalikan arah nggak, Rio? Mulai ada candle hijau yang mulai muncul, baru masuk gitu ya. Setuju. Jadi misalnya kayak MBMA nih ya. Jadi dia misalnya lagi turun. Nah, dia udah mulai hijau, lalu konsolidasi. Ini kan kelihatan ini super fraktal lah kalau kita sebut di galeri saham. Jadi kalau super fraktal udah naik seperti ini, stay di atas, ini biasanya something interesting gitu sih di sana. Jadi itu yang kita tunggu. Betul, setuju. Candle-nya harus mulai hijau-hijau dulu. Iya, berarti mulai ada buyer yang mulai istilahnya sellernya udah mulai menipis, udah mulai ada yang beli, baru lebih enak ya belinya. Betul sih. Enak kita lihat. Enak begitu nggak? Kan itu turun terus. MBMA sebentar. MBMA ya. Jadi kita harus tunggu dia konsolidasi dulu lebih tinggi dari level sekarang. Tapi lebih firm gitu istilahnya. Mungkin kalau yang mau spekulasi, kalau beli sehari ini kan kemarin mulai ada candle hijau 1 ya. Betul. Mungkin ya kalau dia udah mulai naik main di 800-an, mungkin itu udah akan menarik. Kayak PGO juga sih, Ci. PGO. Ini, nah, dia kan turun terus nih. Mulai hijau, ini kan konsol. Iya. Nah, karena konsolidasi ini tuh sesuatu nih. Iya. Karena yang jualan udah habis. Iya. Yang jual udah habis, yang beli artinya kan muncul nih. Yang beli muncul, ada orang yang nawar di bawah, udah masuk, udah beli, dan dia sideways. Sideways menandakan yang dulu jualan udah nggak ada barang. Iya. Istilahnya gitu, kalau lihat sederhananya. Nah, jadi kalau udah nggak ada barang, ya kembali ke prinsip pasar. Nggak ada barang, pembeli ada, ya harga naik. Ini PGO menurut kamu chartnya lagi menarik ya? Menarik, ini volume gede banget ya? Iya, soalnya ini juga lagi banyak berita nih tentang energi terbarukan. Jadi kemarin itu lagi banyak banget berita tentang EBT, energi terbarukan, di mana makanya KIN, ARKO itu mulai naik, kemudian belakangan PGO mulai ada pergerakan naik dan kenaikan volume. Kelihatannya ini mesti kita pantau juga sih. Sama kayaknya ini volumenya kayak ini tinggi banget ya. Saya kemarin kan lihat itu.
Aku udah Kemarin pantau-pantau. banget. Udah aku pantau-pantau, cuman emang belum masuk ya. Soalnya kan Iya, iya, iya. ini kan volumenya barangnya juga agak gede kan. Jadi ya nanti deh tunggu udah konfirmasi lebih enak kan, marketnya juga lagi kayak begini agak agak Iya, hati-hati sih. Nah, betul, betul. terus oke, terus ini ada pertanyaan juga nih Rio. Bagaimana tentang pendapat Bapak tentang saham batubara yang saya lihat dalam tren menurun karena harga coal yang juga turun. Apakah saham yang belum pembagian dividen seperti Adaro dan PTBA sebaiknya kita jauhi dulu? Oke, jadi kalau kita lihat Adaro ya. Jadi sebentar. Ini deh, saya bawanya pakai technical klasik aja deh. Pakainya MA. Jadi intinya teman-teman perlu pahami bahwa kalau harga di atas rata-rata itu bagus, kalau harga di bawah rata-rata itu jelek. Jadi dulu Adaro di atas rata-rata, ini bagus. Tapi sekarang Adaro di bawah rata-rata. Rata-rata yang paling sakral itu yang MA 200. Jadi kalau dia udah di bawah semua MA, termasuk MA 200, ini memang nggak bagus. Jadi untuk sementara ini memang Adaro bukan sebuah opsi gitu, teman-teman. Iya. Adaro. Kita coba ya PTBA. Kita coba PTBA juga di bawah MA, terutama MA 200. Ada lagi ITMG. ITMG kalau kita lihat Lebih parah. makin di bawah MA 200. Tapi dia habis bagi dividen ya di situ. Jadi memang kondisinya saham-saham batubara ini sudah saat ini sedang atau mulai dihindari oleh para pelaku pasar. Tapi menurut saya wajar sih karena naiknya kan juga udah banyak banget sih dari awal tahun 2021 malah sih udah naik tinggi banget. Jadi ya kelihatannya siklusnya kenaikan batubara akan berhenti ya. Jadi kan kemarin waktu COVID naik, kemudian perang Rusia karena gasnya tinggi, sebagian negara itu mulai ngumpulin batubara karena takut kekurangan gas. Jadi kurang gas, backupnya batubara. Nah sekarang gasnya udah mulai normal, ya mereka akan balik pakai gas. Nah sedangkan cadangan batubara itu masih banyak. Jadi kemungkinan demand batubara juga akan turun ya. Jadi ya memang yang menarik kemarin karena dividen play, karena kemarin kan mereka cuannya gede-gede tuh, pasti akan dibagikan berupa dividen. Cuman yang udah selesai dividennya jadi kurang ada katalis. Nah kalau Adaro kemarin kita ngarepin dividennya lumayan gede lah, kita harapin, ternyata dia bagikan 40, walaupun 40 yieldnya 8 ya, tapi kan ya kita ngarepin paling inferior aja ya. PTBA gede, ITMG gede. Oh iya, untuk PTBA kan nanti rupsnya di Juni ya. PTBA juga ada risk kemungkinan itu akan di bawah. Jadi karena kemarin kalau lihat laporan keuangannya kan agak surprisingly kurang begitu bagus dan cash levelnya itu turun. Jadi jangan berharap kita PTBA akan gede kayak tahun lalu. Kemungkinan besar juga akan turun juga sih dibanding sebelumnya. Gitu. Mungkin ya batubara Buat saya boleh tambahin satu nggak sih untuk teman-teman mengenai evaluasi ya. Ini saya jadi mau kasih lihat whiteboard di sini. Jadi teman-teman perlu tahu prinsip itu udah lebay. Jadi kalau kita bicara ini adalah FA ya, fundamental. Ini saya agak cepet dulu. Ini fundamental. Yang kedua ini saya bicara warna biru. Ini ada harga. Nah, jadi prinsip di sini adalah apa? Fundamental company itu misalnya terus bagus, maka dia kan akan bakal naik terus. Naik terus seperti ini. Oh iya. Nah, oke. Yang jadi masalah adalah di harga. Harga itu kadang dia bisa naik bablas lebih tinggi dari fundamentalnya. Di sini. Jadi walaupun nih teman-teman bisa melihat misalnya harga batubara itu nggak sebagus tahun lalu, tapi tetap agak tinggi misalnya, tetap lebih tinggi daripada rata-rata 3 tahun terakhir misalnya seperti itu. Kan ujung-ujungnya fundamental company itu kan mungkin agak menurun dikit, tapi sideways seperti ini. Nah, yang menarik di stock market itu adalah jadi kalau naik dia bablas naik, tapi kalau turun dia tuh bablas turun gitu loh, dia bablas turun di sini. Nah jadi
ada apa ya? Ada mismatch antara misalnya kalau kalau dari saya ya, ada mismatch antara fair value ketika sesuatu itu bagus sama fair value ketika sesuatu itu udah nggak sebagus yang dulu. Nah, overreactive di market itu yang biasa terjadi. Jadi saya rasa bukan berarti tahun ini batubara bakal emiten batubara bakal acur-acuran atau misalnya bisnisnya bakal merugi atau apa, nggak kayak gitu gitu loh. Tetap bagus, tetap lebih bagus dari 3 tahun terakhir gitu loh. Tapi karena harga sahamnya udah naik begitu tinggi, akhirnya dia mau nggak mau harus kembali ke equilibrium baru di sini. Nah itu kadang itu yang kita sebagai trader suka lupa bahwa itu harus digaspol terus tuh harga komoditas biar harga naik terus nggak gitu juga. Secara pemilik bisnis ya memang senang harga batubara tinggi, tapi average tetap lebih bagus dari 5 tahun terakhir ya juga itu udah bagus buat bisnis mereka. Jadi market sering overreactive Iya, di situ. iya. Ini ada yang nanya juga untuk Inco. Inco ya. Kita lihat kalau Inco. Kok kayak lagi sideways gak sih? Inco. Iya, lagi sideways sih. Ini Inco ini swing trade aja sih untuk teman-teman. Jadi Inco ini coba ya kita lihat ya. Inco ini kalau sampai ke 6.300 ini support. Kalau dia sampai ke 7.100 ini resisten. Mainnya seperti itu. Iya, cuman secara chart ada potensi inverted head and shoulder nggak itu? Oh iya, sebentar. Gini. Jadi gini. Tapi dia gagal naik. Ini inverted head and shoulder. Nah, ini lagi ngetes support sih, ngetes support. Sebentar ya, kalau kita tarik gini, nah sampainya kan di sini nih, sampainya tuh di sini. Minor targetnya tuh ini, minor target. Jadi teman-teman kalau pakai Fibonacci, minor target tuh selalu 123%. Itu gocekan, bisa ditembus, bisa jadi gagal. Itu critical moment di situ. Jadi kemarin Inco tuh naik udah kena 123%. Dan kalau kita gunakan moving average 50-100, well, jadi selama Inco bisa stay di 6.600 lah, itu tendensi masih bisa naik ke range di sini sih, 7.400 masih mungkin. Jadi ini kayak ngetes resist sebagai support. Jadi ya ruang naik masih tetap memungkinkan untuk Inco. Iya sih nih. Dan kelihatannya walaupun kemarin nikelnya koreksi, Inco cukup bertahan sih ya. Mungkin karena ada katalis yang lain seperti min ID mau tambah sama tuh gimana gitu. Antam juga kayak sideways. Bagus sih dari Inco. Iya. Kemarin sempat mau coba rebound ya. Yang sempat tutup 21 lebih itu loh. Bagus ya. Suara keputus ya. Bagaimana trading? Oh ya, ya keputus. Aduh, gue punya signal yang jelek ternyata. Sorry, kayaknya signal aku nih. Sinyal. Saya juga mungkin ya. Ini tadi ada pertanyaan yang tadi aku baca, ini menarik banget ya. Aduh, mana sih? Kok pertanyaannya pada hilang? Aduh, pertanyaannya hilang. Tadi ada yang nanya, bisa di-chat ulang nggak? Ini kayak keputus. Nah, ini baru muncul nih. Baru muncul. Ya, ada yang nanya nih, nabung saham pilih BRI atau Mandiri? Kayak sama deh. Kalau nabung sektornya sama, kayak sama aja nggak sih? Cuman mungkin BRI tahun ini lebih menarik kali daripada Mandiri secara fundamental. Tapi aku nggak tahu kalau teknikalnya, mungkin Rio bisa bantu. Iya.
Tapi kalau ini sih Ci, kalau nabung saham memang kita nggak ngeliat technical, jadi pure ke bisnis. Jadi Mandiri punya marketnya sendiri, BRI punya market sendiri. Kadang untuk investasi itu kadang kita selera juga gitu. Ada orang yang sukanya memang BRI gitu loh. Ada BCA Mandiri, tapi saya suka tuh BRI lebih ke UMKM. Karena saya di UMKM gitu kan, background juga kan. Jadi lebih suka ini misalnya. Jadi macam-macam. Tapi pada dasarnya itu dua pilihan yang menarik kok, BRI dan Mandiri. Iya. Oh, nah ada nanya juga tentang BRIS-nya. Sebenarnya kemarin coba break 18.10 berkali-kali nggak bisa, akhir tutupan ditembusin. Nah ini kebetulan ada yang nanya, BRIS kok catnya kayak gitu. BRIS kita lihat 18.10, iya. Ini BRIS itu cakep loh. Jadi tetap kenapa 18.10 ditembus nggak bisa-bisa? Kadang-kadang memang itulah level psikologi di market gitu loh, bahwa 18.10 jadi memang average-nya ada pemain besar misalnya, itu bisa jadi alasannya. Tapi pada dasarnya kalau saya lihat BRIS ini kira ngilangin semua indikator ya Ci, karena kadang ngelihat saham tuh paling menarik tuh tanpa indikator sebenarnya. Jadi BRIS itu sebenarnya ada pola ini. Inverted head and shoulder. Double bottom. Oh iya. Efeknya sama Ci. Inverted head and shoulder, double bottom, efeknya sama. Jadi ini lagi double bottom. Dia kayak lagi ngetes neckline-nya double bottom ini memang. Jadi let's see apakah ini bisa sustain naik. Tapi secara tren, ini sih bagus. BRIS satu lagi, agro. Ini juga. Walaupun beda sektor, tapi ini juga jangan dilupain. Iya. Dia suka ngikut sih kalau BRIS-nya naik. Iya. Suka naik. Itu sama kayak Teens ikutan naik Antam, padahal suka beda-beda kan. Bisnisnya beda. Oh, terus tadi kalau kita sekarang bahas BRIS, pastinya kita kan ngebahas BBTN karena ada kemungkinan anak usaha BBTN yang syariah itu akan dijual ke BRIS. Nah, BBTN ini kadang kalau lagi lemot tuh. Memang nih saham kecenderungannya sering sideways gak sih? Tapi ada berapa kali sekali nge-break tuh jalannya lumayan jauh. Betul. Ini kalau kita pakai moving average, jadi memang BBTN tuh geraknya tuh deket-deket MA lagi. Jadi memang dia tipe saham swing. Jadi kalau ngelihat sekarang, ini sebenarnya BBTN menarik karena dia udah ngelewatin dua resisten ini kan. Nah, gini, udah lewatin. Nah, jadi kalau teman-teman sahamnya swing, teman-teman bisa gunakan range dari MA ke MA. Ini kan agak lebar nih. Maka kita bisa expect BBTN targetnya ke sini, ke 1375. Biasanya seperti itu. Jadi kayak kejadian di sini ya. Mungkin teman-teman coba perhatikan di sini. Ini BBTN kan kita bisa bilang bahwa BBTN ini lagi menembus resisten kan di sini kan. Contoh. Nah, targetnya ke berapa? Ada MA yang renggang nggak? Oh, ini MA renggang nih, jaraknya jauh nih. Biasanya jarak jauh itu tuh kadang jadi target. Bukan jadi target. Kayak gitu. Jadi kalau yang sekarang ini, ya ini nih, MA 200, 1375, 1380. Tapi apakah dia bisa benar-benar uptrend? Holy Grail-nya adalah selama dia masih di bawah MA 200, dia belum confirm mampu untuk uptrend. Tapi kalau dia bisa nge-break 13.8 di mana itu sekitar garis MA 200 ya, berarti dia ada chances terjadi pembalikan arah ya? Betul sih. Tapi balik lagi sih, MA 200 kan 200 hari. Jadi kita nggak bisa melihat breakout satu hari untuk menganggap ini udah breakout nih gitu. Jadi biasanya MA yang lebih besar harus dikonfirmasi dengan konsolidasi yang agak panjang dulu. Biasanya karakternya kayak gitu. Tapi kalau dia bisa tembus, menarik gitu loh. Wah, ini artinya inline nih antara BRIS, BTN, syariahnya. Wah, ini matching. Let's see. Saya juga nunggu nih. Iya. Oke, menarik. Terus nih ada juga nanya, karena chat yang tadi kehilang nih yang tadi, karena tadi signal aku sempat keputus ya. Ini ada yang nanya, Asa nih. Asa kan gimana udah nembus neckline double bottom dan MA?
Yes, Emang Asa. grupnya emang satu-satu sih. Pertama Dharma dulu, padahal sebelumnya Dharma yang paling lemot. Tiba-tiba Dharmanya jalan, Asanya mulai, ASEC lagi ancang-ancang nih. Iya loh. Nah, Asa, untuk kita konteks di Asa, nah ini kan kasusnya kayak tadi kita skenario betanya, Ci ya. Jadi kita expect sebenarnya akan bagus bagi Asa kalau dia sideways dulu. Oke. Sideways dulu, MA kecilnya mulai naik, nah itu akan lebih solid. Oke. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa jarak MA yang renggang, ini MA 50 dengan MA 200, ini kan renggang nih. Ini biasanya jadi target nih. Biasanya jadi target. Nah, well, Asa teman-teman harus pantau kalau dia bisa konsolidasinya di atas garis ini ya. Ini. Garis berapa ini? 1040. Kita expect dia bisa konsolidasi dulu di sini. Kalau ini terjadi, ini jalannya masih jauh nih. Jalannya masih jauh. Iya. Ini emang Asa ini kadang-kadang agak tricky sih. Kayak kemarin tuh sempat udah naik kenceng, nggak ada berita jelek, nggak ada apa, tiba-tiba dia turun sampai ARB itu jantungan sih. Suka unpredictable gitu loh. Padahal nggak ada berita gitu. Naiknya juga kadang sebenarnya nggak ada berita yang gimana-gimana sih. Tapi ya gitulah, ini tren saham ini emang agak unik. Tapi kalau lagi bagus naiknya, returnnya bagus banget sih. Iya, nah ini sih saya mau tambahin sih ya untuk Asa. Jadi kita pakai MA 50, 100, 200, maka kita bisa melihat Asa itu tipe saham yang konsisten. Nurut ya sama garis kalau MA. Turun dia sudah konsisten di bawah moving average. Oke. Kalau naik dia konsisten di atas moving average. Jadi ini Asa kalau udah dalam teritori uptrend, Asa ini lebih cocok buat disimpan. Jadi buy and hold, trend following. Trend following. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau Asa saya mau beli untuk trading boleh nggak? Jangan gitu. Asa beli disimpan, tapi untuk trading belinya ya udah BCA aja gitu. BCA, BTN gitu. Itu beli di sana gitu. Jadi jangan saham trend kita tradingin. Jangan juga saham swing kita buy and hold, trend following. Jadi itu yang jadi kuncinya. Iya, menarik nih. Nah, input yang sangat menarik untuk teman-teman yang invest dan mau trading, pilih saham yang cocok dengan trading atau invest ya. Nah, terus Rio kalau misalnya dia udah naik-naik, kita kan hold nih. Nah, terus berarti sampai di atas kita jual modal kita. Sisanya cuannya yang kita hold gitu. Iya. Jadi gini Ci, jadi teman-teman mungkin saya mau share cerita, saya mau share juga. Jadi kalau kita di galeri saham kita tuh ada yang namanya itu memang indikatornya trend following itu fraktal. Jadi kalau teman-teman suka ngelihat di sosial media kita, kita tuh ada garis merah solid kayak tangga di sini. Kayak tangga. Jadi tipsnya itu kalau dia naik terus, saya harus ngapain? Selama di atas tangga, ini sebenarnya simpen aja gitu Ci. Ini contohnya ya, contoh kayak saya kasih contoh yang udah terjadi. Contohnya Bayan. Contohnya Bayan. Jadi Bayan ini kan naik terus dari harga 70.000. Iya. Sebentar. Harga 70.000 itu di sini nih. Kita dulu baru ngeh Bayan itu di sini. Di 70.000. 7.000 sekarang. Kan stock split ya. Iya. Nah, ketika dia break resist, dia rally, kapan sih kita harus jual gitu loh. Iya. Nah, kita pakai prinsip tangga ini. Support. Jadi selama harga saham berada di atas support tangga yang naik, ini kita simpan terus. Jadi kita nggak pernah tahu dia mau naik seberapa jauh, dari 7.000 jadi 19.000, kita nggak tahu. Tapi kita bisa simpan terus. Nah, tapi kadang kita nggak nyaman ya. Ini udah tinggi banget kok, kayak saya udah nggak sampai nih kepala saya nih harga naik setinggi ini. Iya. Nah, tipsnya tarik modal. Jadi apa yang floating di market itu adalah untungnya kita. Itu poin terpenting. Exitnya tinggal pakai technical. Kalau dia udah tembus tangga naik di 19.000 contohnya ya, udah jual semuanya. Oke. Ya, ini tips yang menarik. Oh ya teman-teman, kalau yang tertarik untuk join Pak Rio di galeri saham, nanti follow atau kontaknya kemana nih Rio? Mungkin teman-teman yang mau belajar terus, Rio ini sering ngadain IG live juga ya.
Rio ya, untuk bahas saham-saham Iya, jadi teman-teman bisa ini sih, bisa follow. bisa follow Instagram kita @galerisaham, atau kalau nggak di Telegram, kita ada Telegram umum. Teman-teman cari aja @galerisaham. Ya, oke, mungkin tadi ada tanya lagi, tunggu bentar ya. Tadi indikator, tadi pakai indikator apa ya? Itu indikator khusus ya, yang tangga itu benar gak Rio? Iya, Iya. jadi itu indikator sebenarnya gimana ya? Bikin untuk membantu kita bisa trend following ataupun swing trading dan Nih internet, aduh internetnya ampun dah. Putus lagi. tes. Iya, baru nyambung lagi, keputus lagi nih internetnya. Aduh ampun deh. Iya kayak gitu. Oke. Iya sih, jadi itu indikator berdasarkan analisa teknikal klasik yang kita buat secara sistem cerita. Jadi kita langsung tahu ini saham uptrend atau saham konsolidasi gitu loh. Kalau saham konsolidasi kita pakainya swing trading. Kalau sahamnya uptrend kita pakainya trend following gitu loh. Jadi biar cepet buka saham langsung tahu mau ngapain. Oke. Ya, menarik. Nah, itu teman-teman aku udah masukin untuk Telegramnya ya. Bener gak itu kan yang buat umum ya? Buat umum itu bisa di-join. Nanti di-follow juga Instagramnya Galeri Saham. Banyak banget informasi yang sering diadakan oleh Rio. Dalam seminggu adalah berapa kali lah dia nge-live. Oke, terus Rio, jadi banyak kan kamu pakai yang garis fraktal ini ya? Atau campur-campur tergantung sahamnya? Nah, kalau saya gini Ci, jadi saya kalau dia itu trennya itu solid, biru terus gitu Ci. Ini bayangin Google Maps sih Ci. Jadi kita lagi dari rumah mau ke Senayan gitu. Buka Google Map biru atau merah gitu kan. Nah, kalau biru arti kan gaspol tuh. Lancar. Kalau di sini prinsipnya adalah kalau biru terus ini arti trend following, simpen terus gitu loh. Oke. Jadi gasnya di hold terus gitu loh, digas terus gitu loh. Oke. Di hold terus sampai dia udahan gitu loh. Jadi tangga merah ini fungsinya untuk tahu kapan kita exit di sini misalnya gitu. Tapi kalau harga sahamnya itu trennya itu kayak kalau Google Map ya teman-teman ya. Google Map itu merah, totalnya hijau. Totalnya kok merah lagi, totalnya hijau lagi, kan gonta-ganti itu. Artinya nggak jelas nih. Nggak jelas. Jadi kalau secara tren, kalau trennya itu gonta-ganti seperti ini, pakainya ngelihatnya yang titik-titik. Biru titik-titik, merah titik-titik. Oh ini gado-gado nih. Kita kalau di Galeri Saham suka ngomongin gado-gado gitu. Oh kalau gado-gado gimana? Ya udah, kalau gado-gado, kalau harganya turun sampai ke level titik-titik biru atau titik-titik merah ini biasanya rebound. Gitu. Udah turun, biasa rebound. Kalau turun nanti lihat di sini nih ada 2 layer, biasanya rebound. Gitu. Itu profit trader modul kalau di situ. Oh, oke. Dan itu cuman bisa didapatkan jika join member untuk Galeri Saham, bener gak? Iya. Ya, jadi kalau udah join member nanti otomatis dapet ya yang modul ini ya. Ada beberapa. Yang modul ini kalau ambil yang profit trader club, yang profit trader club itu dapat modul ini. Soalnya ini modul kan modul ini ya, kerjasama kita ya dengan trading view, jadi ya memang ada sisi gitunya deh. Oke, mungkin sekarang aku akan share technical chart dari tim kita ya Rio untuk minggu depan. Ya. Oke, bentar aku share. Oke. Mana ya slideshow from beginning.
Oke, teman-teman, untuk technical minggu depan, sekali lagi disclaimer. Kemudian IHSG bullish skenario-nya koreksi namun bertahan di FR 61,8 yaitu di 6705, dan Senko SPAN-B rebound dari level ini. IHSG akan menguji resisten MA 200 hari di 6852 dan resisten kuat di 6961. Dan untuk bearish skenario, IHSG itu break support di 6735. Break level tersebut, IHSG berpotensi membentuk head and shoulder pattern dengan target 65. Indikator MACD dan parabolic SAR sudah mengkonfirmasi sinyal jual. Kemudian untuk RRG, untuk weekly-nya, RRG-nya yang ada di improving ada tech, kemudian ada infra, yang ada di leading ada industri, kemudian yang udah turun ke weakening ada IDX Trans, tapi IDX Prop-nya masih ada di leading ya. Kemudian ada IDX non-cyclical sama IDX Health yang ada di weakening, dan yang lagging ada di IDX Basic sama IDX Energi. Kemudian yang daily-nya tech-nya naik, kemudian yang di leading ini banyak ada non-cyclical, IDX Trans, IDX Prop, IDX cyclical, IDX Infra. Kemudian yang ada di lagging ini IDX Basic, Energi, dan IDX Industri. Kemudian yang properti ini yang weekly-nya yang ada di improving, MDLN kemarin breakout, kemudian yang ada lagi di improving ada ASRI, ada DILD, kemudian ada BES. Nah, ini juga menarik sih. Yang ada di leading LPKR, BSDE, CTRA, P1, BKSL, PPRO, Demas, dan yang udah mulai turun ke weakening ada Duti, Metla, MMLP, yang ada di lagging ada Sumarekon, dan ini ada APLN juga ya. Yang cyclical weekly-nya ada Enak, ada SLC, ada Eses, kemudian ada ABA, ada Clay. Yang ada di leading ini ada IMAS udah naik tinggi banget ya di sini. Kemudian ada Gajah Tunggal, ada Wood, ada Indofood, ada Auto, MKTN ya. Ini pindah ke weakening ya. Ada weakening, ada ERA, MAPA, MAPB, ada MAPI, ada RALS. Kemudian yang di legnya ada LPPF, kemudian ada SCMA juga. Ini ada apa sih? Mari ya. Di beberapa yang ada di sektornya. Yang menarik untuk minggu ini ada Avia rally dan break resisten di 685, potensi rally lanjutan menuju target rounding bottom di 830. Future Kumon Twist sudah membentuk bullish future Kumon Twist, yaitu rekomendasi adalah buy area 720, 680, target 1 760, target 2 830, dan stop lossnya 680. Kemudian ada Jasa Marga break point B di 3430. Jasa Marga kenaikan kelanjutan akan menuju PRZ butterfly pattern di 3710 dan 39 hingga 39. Jasa Marga berpotensi merubah tren dari bearish menjadi bullish. Rekomendasi adalah buy dan buy area 35370 dan 3430 dengan target pertama 3710, target 2390, 3900 kemudian stop lossnya 3350. Kemudian ada BBTN ini sideways sejak Maret dan break resistance 1300. Break level tersebut BBTN itu berpotensi rally lanjutan menuju 1400 dan 1470. Rekomendasi adalah buy area di 1335 hingga 1295, target pertama 14, target kedua 1470 dan stop loss 1290. NRCA ini breakout dari 318 dan akan tes resisten di 350. Break level tersebut akan fase mengakhiri konsolidasi dan memulai tren baru. Jadi ini patut dicermati ya, karena di konsol lama kemudian dia berhasil break. Nah ini buy if break 350, buy area 344 hingga 328, target 360, target kedua 380 dan stop loss 320. Kemudian ada Mayora break resisten kuat, konsolidasi jangka pendek di 28, break level tersebut maka Mayora berpotensi rally lanjutan menuju 3120. Overall Mayora masih uptrend, rekomendasi adalah buy area 2835 hingga 2750, target 2950 dan target 23120, stop lossnya 27. Untuk ASLC break point B di 103, kenaikan lanjutan menuju PRZ bed pattern di 120 dan last high di 125. Rekomendasi untuk ASLC adalah buy area di 114 hingga 103 dengan target pertama 120, target kedua 125 dan stop loss 101.
Oke, mungkin itu aja. Thank you. Saya stop sharing. Oke, thank you. Mungkin Rio, karena kita udah cukup lama, udah 2:30 juga. Terima kasih banyak nih Rio udah mau meluangkan waktu untuk mengedukasi teman-teman dan sharing beberapa poin penting yang tadi juga udah menjadi catatan buat kita semua. Mungkin Rio ada closing statement atau ada pesan-pesan yang bisa di-share ke teman-teman di sini. Oke, jadi jadi kalau sesuai konteks ya teman-teman ya cerita dan teman-teman, jadi sell in May and go away itu jadi cuman mungkin pengalaman masa lalu yang pernah terjadi di market, kan dari tahun 2013 sampai 2016 saja. Jadi kalau kita lihat sekarang datanya 4, 5 sampai 6 tahun terakhir nggak kejadian. Jadi kita sebagai trader nih harus rasional melihat market apa adanya. Intinya satu, ISG konsolidasi, peluang tetap ada, tapi adanya adalah bukan buy and hold. Jadi teman-teman harus lupain dulu fase pandemi gitu loh. Fase pandemi, semua yang dibeli disimpan itu naik. Itu kadang kayak gitu, tapi kadang juga market itu sideways. Jadi untuk teman-teman, strategi yang paling tepat saat ini adalah, pertama adalah majority adalah sideways, buy low sell high. Tapi untuk beberapa saham yang berada di atas indikator tren, contohnya di atas moving average, konsolidasi, kayak tadi kita lihat contoh di saham IMAS atau Lion dan banyak hal, WIM dan lain sebagainya, disitulah kita baru bisa buy and hold. Jadi buy and hold tidak untuk semua saham, tapi hanya di saham-saham yang uptrend aja. Mungkin itu aja dari saya cerita dan teman-teman. Oke, thank you banget Rio, sangat jelas dan sangat menginspirasi juga, memberikan insight yang sangat banyak nih, terutama di market yang sangat sulit seperti ini. Mungkin teman-teman nanti bisa dipraktekkan, jadi biar lebih hati-hati dan lebih bisa cuan yang maksimum. Oke, mungkin gitu dulu ya Rio, thank you banget, sukses selalu. Jangan lupa teman-teman jika ingin join ke Galeri Saham, bisa di follow tadi Galeri Saham Telegramnya, nanti bisa dapat blast-blast juga, beberapa rekomendasi harian yang secara free, itu juga lumayan. Rio sering share, aku juga sering ikutin, dan banyak juga yang memang sesuai dengan rekomendasinya dia. Yang tertarik untuk ikut untuk member yang berbayar juga mungkin bisa ke galerisaham.com ya untuk websitenya ya Rio, benar. Galerisaham.com ya. Nanti infonya Ci, minggu depan kita ada special promo back to market, jadi nantikan aja informasinya. Oke, thank you. Oke, siap. Thank you ya teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Happy cuan dan tetap semangat ya marketnya walaupun susah. Oke, thank you. Selamat siang. Thank you semuanya cerita. Thank you. Thank you. Bye.